Panjang kita nih ya. Yuk kita bahas satu-satu teman-teman sekalian. Fokus. Ini saya baru urutkan nama. Nanti saya urutkan kisah supaya Anda, saya, kita mengetahui dengan betul ini karakter orang-orang ini bagaimana. Dan karakter itu nanti akan diperjelas dalam Al-Quran. Tapi yang paling mengagetkan, bagaimana dalam kitab-kitab saduran dan komentar yang dituliskan dalam Bible, khususnya di Perjanjian Lama. Bible itu dalam bahasa Inggris yang kita baca sekarang, dari Latin namanya, tahu nggak asalnya? Biblikos, yang artinya komentar, salinan. Jadi bukan kitab aslinya, tapi salinan, komentar atas apa yang didapatkan. Yuk kita lihat siapa Ruben dan bagaimana karakternya di dalam Bible. Ada yang hafal Bible di sini? Buka Perjanjian Lama. Ya, kitab Kejadian pasal 35 dari ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kejadian, Genesis. Pasal 35 ayat 21 sampai 22. Lalu kita bandingkan dengan Al-Quran. Ya, lihat baik-baik nih ya. Kita bandingkan dengan Al-Quran. Di sini kita akan temukan bijaknya kalimat Nabi Muhammad SAW. Keterangan dalam kitab-kitab sebelumnya yang dicantumkan dalam komentar-komentar. Kata Nabi, jangan benarkan seluruhnya, jangan tolak seluruhnya. Jika berkesesuaian dengan isi Al-Quran, maka itu unsur kebenarannya. Jika tidak sesuai dengan isi Al-Quran, maka itu tambahan-tambahan yang kita tepikan dalam iman kita sebagai muslim. Ingat, kita tidak diminta untuk mencela, tidak diajarkan untuk merendahkan, tapi hanya diajarkan dan dituntut untuk mencari kebenaran. Dan dengan cara yang benar. Jelas? Dituntun mencari kebenaran dengan cara yang apa? Benar. Maka turunlah Quran. Perhatikan baik-baik surah kelima di ayat ke-48 itu. Al-Ma'idah. Quran surah 5 ayat ke-48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keagunganku kata Allah, telah aku turunkan Al-Quran kepadamu dengan hak, mutlak kebenarannya. Kitab ini aku jadikan sebagai verifikasi untuk menemukan kebenaran yang tercantum di kitab-kitab sebelumnya yang sampai informasinya kepada kamu sekarang. Jadi kalau nyari Taurat yang asli nggak akan ditemukan. Injil yang asli nggak akan ada. Yang ada itu catatan-catatan orang-orang yang mendapatkan informasi dari situ. Dari mana taunya kebenaran catatan itu? Kalau di kita kan ada sanad. Contoh gini nih, contoh. Antum pernah dengar hadis gini nggak? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya. Pernah dengar hadis itu? Dari siapa? Kan nggak pernah ketemu Nabi, ya? Tapi hadisnya ada di Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari itu mencatat keterangan dari Nabi, tapi kan nggak pernah ketemu Nabi. Dari mana dapatnya? Maka Al-Bukhari menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari siapa? Dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan menerima dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan sanad namanya. Jadi di kita itu walaupun cuma catatan, informasinya tersambung sampai ke sumber pokoknya. Dan dahsyatnya ayatnya masih ada yang aslinya. Di ayatnya ada, tidak pernah berubah. Diteruskan. Hubungan jalur yang menyambungkan kita ke sumber aslinya, itu disebut sanad namanya. Imam Muslim bikin kitab Sahih Muslim, 43 topik, 9 jilid karya Imam An-Nawawi syarahnya. Di jilid pertama diberikan keterangan komentar di muqaddimah, Babul Isnad Minaddin. Ciri khas orang Islam itu semua informasinya tersambung dan punya sanad. Nah di sini nggak ditemukan. Makanya kalau ingin menjadikan timbangan, cuma Al-Quran yang bisa dijadikan timbangan. Karena ini yang paling valid, yang bisa ditelusuri. Kitab aslinya masih ada, tidak pernah berubah. Dari zaman Abu Jahal sampai sekarang masih sama.
Alif lam mim, alam, alam sampai sekarang. Nggak ada yang berubah. Makanya kata Allah, ini jadi timbangan. Tapi kalau ada yang menolak begini, kan tidak mungkin non-muslim mengakui Quran. Kaidahnya kan begitu. Maka dibalik oleh Allah. Kalau tidak percaya, silahkan riset. Temukan kekurangan dalam Al-Quran, cari kelemahannya, buktikan kalau itu adalah seperti yang Anda tuduhkan karya manusia, cari semua kelemahannya, maka Anda tidak akan temukan. Bahasa singkatnya, kalau Anda menuduh Quran ini rekayasa manusia dan sebagai catatan saja, maka buat yang semisal Al-Quran satu surah saja. Kalau manusia yang dulu bisa bikin, yang sekarang pun tentu bisa akan buat. Jelas sampai sini? Oke, standarnya jadi apa? Al-Quran.